selamat pagi Grade 7. Selamat pagi Alessa, Feli, and Vina. Bertemu lagi hari ini sama Mr. Yedija dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. Setelah kita belajar terakhir kemarin tentang tarian daerah dan pakaian adat yang ada hubungannya dengan dinamika kependudukan di Indonesia, kita akan memasuki materi baru kita hari ini, yaitu akan berbicara tentang kondisi alam Indonesia. Ya, alam Indonesia itu dikenal sangat indah dan kaya akan berbagai sumber daya alam. Seperti kalian ketahui, Indonesia itu sebagai negara maritim, negara dengan kepulauan dan daerah perairan yang sangat luas. Indonesia juga terkenal dengan sebagai negara agraris atau negara dengan jumlah sawah atau jumlah pertaniannya itu besar dan banyak sekali perkebunan juga. Indonesia juga dikenal sebagai negara dengan penghasil hasil bumi yang sangat banyak, dimulai dari bahan tambang hingga hal-hal lain. Nah itu jadi tidak heran jika banyak wisatawan dari berbagai dunia tertarik datang ke Indonesia, karena Indonesia itu dikenal mempunyai alam yang sangat indah dan sumber daya alamnya juga sangat luar biasa. Kegiatan pariwisata pun sangat berkembang di sejumlah wilayah seperti di Bali, Jogja, Lombok, dan lain-lain, terutama di tempat kita juga ya. Di Lampung juga ada kan wisatanya, seperti kalian ketahui ada di Lampung Barat sana, pesisir barat, maaf bukan di Lampung Barat tapi sekarang sudah jadi pesisir barat. Pantainya sangat luar biasa dan banyak sekali orang luar negeri, turis mancanegara yang tinggal bahkan menetap di sana karena pesisir barat mempunyai pantai yang sangat indah dengan ombak yang sangat bagus dan sangat baik untuk berselancar, jadi mereka sangat suka di sana. Nah, pernahkah kamu datang ke tempat-tempat wisata tersebut? Terus saja pernah, mungkin ke Bali, ke Jogja, atau ke Lombok ya. Nah, keindahan alam Indonesia dapat kamu nikmati juga di wilayah tempat tinggal masing-masing. Of course, di Lampung, di Bandar Lampung sendiri kita punya beberapa pantai, seperti kalian ketahui. Nah, lihatlah indahnya pemandangan Tuhan yang telah diberikan kepada kita semua, berupa hutan, sungai, danau, gunung, dan pegunungan yang tampak mempesona. Oke? Jadi ingatlah, keindahan tersebut tidak semua negara memilikinya, karena banyak di negara lain hanya berupa padang pasir seperti di daerah Timur Tengah, ada hamparan lapisan es di beberapa negara di daerah di dekat Kutub Utara atau Selatan, Kutub Utara terutama, itu bagian negaranya banyak sekali tertutup oleh lapisan es dan hanya padang rumput dan juga lain-lain. Oke? Nah, buka ke halaman selanjutnya, kita skip dulu bagian aktivitas kelompok, kita lihat yang bagian sini ada di halaman 52. Jadi pembelajaran ini dimulai dengan halaman 51 ya. Keadaan alam di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu keadaan fisik wilayah serta keadaan flora fauna. Keadaan fisik wilayah diantaranya terdiri atas keadaan iklim dan keadaan bentuk permukaan bumi atau kondisi fisiografis yang kemudian akan menentukan jenis tanahnya. Sementara keadaan flora fauna menyangkut jenis dan keragaman dan juga sebaran flora dan fauna atau tumbuhan dan binatang. Yang kita lihat itu pertama dari atas ini, keadaan alam Indonesia dibagi menjadi dua, keadaan fisik wilayah dan keadaan flora fauna. Keadaan fisik wilayah dibagi menjadi keadaan iklim, bentuk muka bumi, keragaman dan sebarannya itu untuk flora dan fauna. Kita mulai dari yang pertama, yaitu keadaan fisik wilayah di Indonesia. Sebagai salah satu suatu wilayah, Indonesia memiliki keadaan fisik tertentu. Of course, tentu saja keadaan fisik tersebut dapat dikenali dari keadaan geologi, bentuk muka bumi, dan iklimnya. Jadi kita dapat mengetahui kondisi fisik suatu daerah di negara kita di Indonesia itu dapat kita lihat dari keadaan geologinya, keadaan bentuk muka buminya, dan keadaan iklimnya. Iklimnya itu seperti apa di sana, di daerah itu ya. Nah, keadaan fisik dan akan mempengaruhi corak dan karakteristik kehidupan makhluk hidup yang tinggal di atasnya. Jadi ketika kita sudah mengetahui keadaan geologinya seperti apa, bentuk muka buminya apa, dan iklimnya seperti apa, ini akan sangat mempengaruhi corak atau karakteristik atau jenis hewan-hewan apa saja, jenis tumbuhan apa saja yang hidup di daerah tersebut. Nah, yang pertama kita akan baca tentang kondisi geologi Indonesia. Nah, ini akan berbicara tentang lempeng bumi dan pergeserannya serta jenis-jenisnya serta nama-namanya di situ. Dilihat ada arah pergerakannya, ada gunung Merapi aktif di beberapa, banyak sekali gunung Merapi aktif di negara kita di Indonesia, ditunjukkan dengan segitiga berwarna merah. Lalu sistem sesarnya ada seperti apa dan trenchnya seperti apa bisa kalian di sini lihat. Di sini itu ada di halaman 53. Setelah itu, nah, karena kita berbicara tentang lempeng bumi,
Nah, selain terbentuk pegunungan dan gunung api, tumbukan antar lempeng juga menghasilkan fenomena gempa bumi. Jadi ketika kita bicara tentang lempeng bumi atau lempeng lapisan bumi, itu kita berbicara tentang fenomena kejadian alam yaitu gempa bumi. Nah, gempa bumi terjadi karena lempeng yang saling bertumbukan atau bertumburan. Kemudian menghasilkan getaran yang sampai ke permukaan bumi. Jadi ibarat seperti ini. Ini lempeng yang satu dan lempeng yang lain ketika mereka tumbukan seperti ini, nah otomatis membuat suatu getaran di atas permukaan bumi yang akhirnya terjadilah gempa bumi. Oke, seperti itu. Di sini ada beberapa penjelasan tentang gempa bumi dan gunung berapi yang ada di Indonesia. Berapi ya, bukan Merapi ya. Kalau gunung berapi itu yang ada di Yogyakarta. Sedangkan gunung berapi itu seperti apa? Kalian bisa baca di sini, ada di halaman 54. Di situ juga ada gambar Gunung Merapi di Yogyakarta saat aktif mengeluarkan aliran awan panas atau yang biasa disebut wedus gembel. Bisa kalian lihat di sini penjelasannya. Dan di sini ada peta persebaran gunung berapi yang ada di Indonesia. Sangat banyak sekali, dimulai dari Pulau Sumatera. Kita bisa lihat ada banyak sekali dimulai dari Nangro Aceh Darussalam atau Provinsi Aceh sampai ke sini ujung selatan Pulau Sumatera ada satu gunung berapi yang ada di antara Jawa dan Sumatera, itu ada di Provinsi Lampung juga Mas Yan, yaitu Gunung Krakatau. Ada banyak sekali ini gunung berapi yang ada di Indonesia. Sampai ke daerah timur juga masih banyak gunung berapi yang ada di Indonesia. Ada dua gunung yang hampir mirip namanya di Sumatera Barat. Kalau di Sumatera Barat ada Marapi, sedangkan di Jawa Tengah atau di Yogyakarta ada Gunung Merapi. Itu sama-sama gunung berapi. Nah, di sini bisa kalian lihat sebaran gunung berapi yang ada di Indonesia ada banyak sekali. Nah, yang akan kalian kerjakan untuk hari ini adalah aktivitas individu di halaman 57 bagian atas. Perhatikanlah sebaran gunung dan gunung berapi di Indonesia pada peta atau atlas. Ini bisa kalian gunakan ya. Nah, ini bisa kalian gunakan. Nah, perhatikan juga persebarannya. Ada di pulau-pulau mana saja, ada di daerah mana saja. Berdasarkan peta tersebut, isilah tabel berikut ini. Nah, jadi ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kalian tuliskan. 5 dari begitu banyak gunung berapi yang ada di Indonesia. Salah satunya bisa kalian tuliskan Gunung Krakatau ya, karena itu yang ada di daerah kita di Lampung. Gunung Krakatau mungkin nomor 1. Nama provinsinya apa? Kalian tuliskan di sini. Status gunung berapinya atau bukan gunung berapi. Nah, kalian boleh tulis apakah gunungnya itu berapi atau tidak berapi atau bukan gunung berapi. Kalian tulis di sini. Untuk mengeceknya kalian bisa menggunakan internet kalian, menggunakan gadget kalian untuk mencari informasi tentang gunung tersebut, apakah termasuk gunung berapi atau tidak, bukan gunung berapi. Lalu ketinggiannya, kalian gunakan di sini. Ketinggiannya meter ya. Kita gunakan meter bukan kilometer tapi meter. Berapa meter? Biasanya sekian ribu meter itu yang bisa kalian tuliskan di sini. Jadi sisanya boleh kalian tambahkan. Salah satunya Mr. Yedi minta dituliskan Gunung Krakatau. Oke, karena itu ada gunung yang di sekitar kita. Jadi itulah materi dan tugas yang akan kalian kerjakan hari ini. Jika kalian masih punya kesulitan atau pertanyaan tentang materi kita, tentang tugas kita, kalian bisa menanyakannya langsung kepada Mr. Yedi. Oke? Hope you enjoy your day. Thank you for your attention. See you on the next meeting. Good morning everyone. Bye.